Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustadz Jazim dalam mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan melanjutkan bab berikutnya, yaitu bab yang keempat tentang bersih itu sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Ustadz ya. Sikap berdoa yang khusyuk, tangan diangkat, kepala menunduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang bersuci. Coba perhatikan gambar di samping ini. Coba anak-anak silahkan perhatikan gambar yang ada di samping Ustadz. Coba kira-kira gambarnya itu sedang apa ya? Ada anak yang sedang apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Anak itu sedang berwudu atau bersuci. Coba sekarang Ustadz tanya, siapa yang tahu pengertian bersuci? Bersuci adalah menghilangkan kotoran dan najis yang melekat di badan ataupun di pakaian. Bersuci itu juga bisa disebut dengan toharoh. Apa? Toharoh. Ya, bersuci itu bisa disebut dengan toharoh. Nah, bersuci itu biasanya kita menggunakan apa? Menggunakan air, betul sekali. Nah, apabila tidak ada air, maka boleh bersuci itu menggunakan debu ataupun batu. Selanjutnya, macam-macam bersuci. Kira-kira ada berapa? Iya, betul. Ada 2. Yang pertama yaitu mandi. Ada yang tahu pengertian mandi? Ya, karena sering mandi ya. Mandi itu meratakan air ke seluruh tubuh, diawali dengan membaca basmalah ya. Jadi kalau anak-anak mandi jangan lupa diawali dulu dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, macam-macam bersuci yang kedua yaitu istinja. Coba ada yang tahu pengertian istinja? Iya, istinja yaitu membersihkan kotoran setelah buang air besar ataupun setelah buang air kecil, yaitu tadi namanya apa? Istinja. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tentang tata cara bersuci. Yang pertama yaitu cara mandi ya. Yang pertama yaitu mandi itu 2 kali sehari. Kemudian sebelum mandi tadi apa? Membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian menggunakan air yang bersih. Nah, setelah itu menggunakan apa? Sabun, sampo ya, biar apa? Biar wangi dan juga terhindar dari kuman. Kemudian setelah itu, kalau sudah selesai mandi, biasanya apa? Iya, dikeringkan dengan apa? Dengan menggunakan handuk. Nah, contoh
air yang bisa untuk bersuci. Apa saja? Yang pertama itu air sumur, ya. Kemudian air sungai, kemudian air laut, air hujan, air embun boleh, air danau, air salju juga boleh. Yang kedua yaitu cara istinja. Setelah buang air besar ataupun kecil, maka kita harus membersihkannya menggunakan air yang bersih. Tapi apabila kalau tidak ada air, boleh menggunakan batu, boleh menggunakan tisu, boleh menggunakan kayu, ataupun menggunakan daun. Apabila mungkin anak-anak di hutan tidak menemukan air, nah boleh menggunakan batu ataupun kayu yang ada di hutan itu. Terus bagaimana caranya, Ustadz? Iya, caranya yaitu minimal paling sedikit itu sediakan 3 batu kalau menggunakan batu, ya. Kemudian diusapkan pada bagian yang akan dibersihkan. Baik anak-anak, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang hidup bersih. Ya, karena di dalam Islam kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian apa saja yang harus kita bersihkan? Yang pertama adalah badan kita, ya. Dengan cara yang pertama yaitu mandi, ya. Paling tidak sehari 2 kali. Kemudian apalagi menggosok gigi. Ya, menggosok gigi itu juga 2 kali sehari. Yang pertama apa? Setelah kita sarapan. Kemudian yang kedua sebelum kita tidur. Kemudian apalagi yang harus dibersihkan? Yaitu memotong kuku. Ya, memotong kuku itu 1 pekan sekali. Diusahakan pada hari Jumat karena itu sunnah Rasulullah. Kemudian apalagi? Ya, mencuci tangan. Kita biasakan mencuci tangan. Biar apa? Biar tangan kita bersih, badan kita juga sehat. Karena apa? Ketika kita makan ya kan menggunakan tangan. Kalau tangannya bersih, insya Allah badan kita juga akan sehat. Yang kedua yaitu bersih pakaian. Ya, pakaian yang kita pakai harus bersih dan tentunya juga wangi, biar teman-temannya juga senang ya dekat dengan kita. Kalau bau pasti teman-temannya akan menjauh. Kemudian kalau pakaian kita kotor maka harus dicuci. Coba Ustadz tanya, siapa yang sudah bisa mencuci sendiri? Iya, ada yang sudah, ada yang belum. Coba latihan ya. Kelas 1 sudah latihan mencuci pakaiannya sendiri ya. Kemudian kalau kita sudah mencuci pakaian, kemudian biar rapi, agar rapi pakaiannya, maka kita harus setrika terlebih dahulu. Biar rapi ya, kalau dipakai juga enak dilihat. Nah, kalau sudah rapi, dilipat kemudian dimasukkan ke dalam almari. Yang ketiga yaitu barang-barang harus bersih dan rapi. Coba kalau kalian setelah makan ada yang mencuci piring sendiri? Iya, ada yang sudah dan juga ada yang belum ya, masih dicucikan sama ayah bunda. Coba latihan ya, setelah makan kita mencuci piring sendiri, mencuci gelas sendiri, gitu ya. Kemudian setelah belajar, coba perhatikan anak-anak setelah belajar biasanya ada buku, ada pulpen, ada pensil, biasanya berserakan ya. Nah, setelah belajar, latihan ya anak-anak menata sendiri, ya ditata dengan rapi. Ya, biar apa? Biar enak dilihat. Kemudian yang keempat yaitu bersih tempat. Apa saja? Ya, yang pertama coba
rumah. Coba, rumah itu juga harus dibersihkan setiap hari. Coba anak-anak ada yang sudah membantu orang tua ketika pagi mungkin ya, menyapu lantai ya, ataupun mengepel. Nah itu coba latihan ya sambil membantu orang tua di rumah. Kemudian apalagi? Tempat ibadah, misal ada masjid, ada musola, itu juga harus bersih, tiap hari disapu, tiap hari dipel. Biar apa? Biar enak kalau ketika kita beribadah ataupun sholat. Kemudian lagi tempat tidur. Coba anak-anak, siapa yang habis bangun tidur langsung ditata, langsung dilipat kembali selimutnya? Ya, latihan ya. Mulai hari ini, mulai sekarang latihan setelah bangun tidur ditata kembali ya, selimutnya dilipat, kemudian spraynya juga ditata kembali ya. Kemudian lagi kamar mandi ya, kamar mandi itu juga harus dibersihkan setiap hari. Kemudian ada lingkungan ataupun halaman rumah kita, itu kita juga harus selalu menyapu, membersihkan. Biar apa? Kalau ada orang lewat ya, tetangga lewat, oh ternyata rumah kita, halaman kita itu bersih dan kelihatan indah. Baik anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah belajar tentang bab 4, yaitu bersih itu sehat. Coba Ustadz akan mengulang lagi ya, apa saja yang sudah Ustadz sampaikan. Yang pertama yaitu tentang bersuci. Nah, coba pengertian bersuci apa? Kita ulang lagi. Bersuci yaitu menghilangkan kotoran dan najis yang melekat di badan ataupun di pakaian. Kemudian bersuci itu juga bisa disebut dengan apa? Dengan toharoh ya. Kemudian lagi macam-macam bersuci, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu mandi, yang kedua istinja. Kemudian kita juga sudah belajar tentang hidup bersih. Apa saja yang harus dibersihkan? Yang pertama yaitu bersih badan. Kemudian yang kedua bersih pakaian. Kemudian yang ketiga yaitu bersih barang-barang. Yang terakhir atau yang keempat yaitu bersih tempat. Baik anak-anak, setelah kita belajar bab 4 tadi, Ustadz akan memberikan tugas kepada anak-anak. Coba silahkan anak-anak buka LKS halaman 50. Nah, disitu dilihat ya, ada kolom-kolom. Nah, anak-anak tinggal mengisi. Cara mengisinya dengan cara mencentang saja ya. Kalau sudah, nanti tugasnya difoto, kemudian dikirim ke Ustadz. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang bab 4. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Kalau ada salah, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.